Dari pantauan udara terlihat kobaran api menghanguskan 4 rumah warga di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Proses pemadaman terkendala lokasi yang berada di permukiman padat dan ditambah banyaknya material yang mudah terbakar. Menurut warga, kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu rumah. Petugas menerjunkan 20 unit mobil pemadam kebakaran serta puluhan personel damkar. Ada berapa rumah bang yang kebakar bang? Yang baru tahu sih rumah keluarga ada 4 yang kena. Nah sebelumnya kan masih ada lagi nih masih nyala ya. Sempat ada ledakan nggak bang sebelum? Sempat ada bunyi ledakan nggak? Ada suara ledakan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, 3 rumah di Jalan Prihatin, Kelapa Gading, Jakarta Utara hangus terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik rumah berlantai 2. Jaya 65 di Komplek Kodamar, Jalan Prihatin. Situasi cukup merah. Demikian. Api dengan cepat membesar dan membakar 3 rumah di Jalan Prihatin, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Situasi cukup merah. Demikian. Warga berusaha menyelamatkan kendaraan dan barang berharga dari dalam rumah yang terbakar. Situasi cukup merah. Demikian. Diduga api berasal dari rumah berlantai 2 kemudian menyambar ke 2 rumah lainnya. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian usai mengerahkan sebanyak 17 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Yang terbakar perumahan termasuk perumahan komplek TNI AL. Jadi yang tinggal di sini orang udah sepuh. Jadi api tahu dari atas bagaimana itu lalu menyambar. Jadi laporan ke damkar kita luncurkan dari seluruh kekuatan kita di Kelapa Gading diluncurkan plus dari Sudin Jakarta Utara dari Semper. Kita luncurkan 14 unit dari Jakarta Utara. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, sementara kasus ini ditangani Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, eksekusi lahan di Desa Ungkapala, Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara berijung rucuh. Ya, ratusan warga menolak putusan pengadilan dan bentrok dengan aparat keamanan. Eksekusi lahan sengketa di Desa Ongkapala, Kabupaten Buton Utara, Sultra berujung kerusuhan. Tim eksekusi Pengadilan Negeri Muna yang dikawal polisi dan TNI disambut penolakan massa. Suasana memanas saat petugas pengadilan dan polisi memasang patok. Warga yang mengaku sebagai pemilik tanah langsung menghalangi. Aksi saling dorong pun terjadi untuk merebut patok eksekusi. Seorang warga bahkan mencoba menerobos barisan aparat dan menghantam dengan kursi plastik. Namun, aparat segera menghentikannya. Warga juga merobek dan mematahkan baliho eksekusi lahan yang dipasang jurusita. Mereka terus menolak putusan pengadilan yang dibacakan. Masyarakat mengklaim pihak penggugat bukan penduduk asli. Mereka meminta Badan Pertanahan Nasional turun langsung menjelaskan dugaan terbitnya sertifikat ganda. Apakah bisa pengadilan hari ini sebelum melakukan eksekusi menunjukkan berapa besaran per sertifikat yang dimiliki oleh pihak penggugat? Bisa. Itu yang kami minta untuk itu. Ya, mohon maaf, tolong tunjukkan. Kapolres Buton Utara AKBP Toto Budi menegaskan eksekusi lahan ini sudah melalui proses pengadilan. Pihak yang tidak puas dipersilakan menempuh jalur hukum. Ia juga menyatakan putusan pengadilan sudah inkrah dan mengikat. Hari ini di tangan saya ada putusan penetapan resmi dari pengadilan yang sudah sifatnya inkrah karena belum ada gugatan lagi atau belum ada pengajuan peninjauan kembali. Walaupun ditolak warga, jurusita pengadilan tetap membacakan putusan dan memastikan eksekusi selesai.
Dari Buton Utara, Sulawesi Tenggara, Adi Eba, Ainus melaporkan. Pemirsa, tim Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengevakuasi 2 warga pendulang emas yang menjadi korban pembunuhan di Kampung Binki, Distrik Seradala, Yakuhimo, Papua Pegunungan. Ya, kedua korban, pemirsa, diketahui bernama Desen Domingus dan Marcelinus Manek. Mereka ditemukan tak bernyawa setelah diserang kelompok kriminal bersenjata atau KKB saat beraktivitas di area pendulangan emas. Proses evakuasi dilakukan oleh tim gabungan dan jasad korban berhasil dibawa dengan aman ke RSUD DKI Kabupaten Yahukimo. Setibanya di rumah sakit, keduanya langsung ditangani pihak medis untuk proses identifikasi dan otopsi. Hingga kini, pemirsa, aparat masih melakukan penyelidikan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan menangkap pelaku di balik serangan tersebut. Ya, langsung saja. Nanti identifikasi. Tim gabungan Satgas Ops Damai Kartens 2025 bersama Polres Yahukimo dan TNI telah berhasil mengevakuasi 2 dari 5 korban masyarakat penambang yang menjadi korban aksi pembunuhan oleh KKB yang menamakan dirinya Kodap 16 Yahukimo. Buka. Petugas BNN Provinsi Sumatera Barat berhasil mengamankan sebuah kendaraan minibus yang dicurigai membawa narkotika jenis ganja dari Provinsi Sumatera Utara. Kendaraan yang dikendarai oleh 4 orang pria ini dihentikan di jalan lintas Sumatera. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 2 karung berisi ganja yang sudah dipaket. Senpi simpan, amankan senpi. 4 orang kurir berasal dari Kota Padang turut ditangkap petugas. Dari pengakuan ke-4 orang pelaku, narkotika jenis ganja akan diedarkan di Kota Padang, Sumatera Barat sebanyak 50 kilo. Kemudian kita temukan ada 10 paket besar dan isinya 50 kilogram ganja dengan 4 orang tersangka. Bersama barang bukti, ke-4 tersangka digelandang ke Mako BNN Provinsi Sumatera Barat untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainus melaporkan. Tawuran 2 kelompok pelajar SMK pecah di Jalan Raya Urip Sumoharjo, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kedua kelompok pelajar saling serang menggunakan senjata tajam berukuran besar. Korban berinisial AM meninggal akibat luka sabetan senjata tajam, sementara korban W meninggal setelah motor yang dikendarainya menabrak pohon saat berusaha kabur dari TKP. Polisi pun telah menangkap salah seorang pelaku. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi menyebut kedua kelompok pelajar janjian tawuran di media sosial. Undangan perkelahian antar pelajar tersebut di media sosial. Nah, kemudian keributan di media sosial itu akhirnya mereka bertemu di TKP, kemudian terjadi keributan dan akhirnya dari pihak beberapa pelajar ada yang mengalami meninggal dunia. Polisi kini masih memburu sejumlah pelaku lain yang masih buron. Polisi menghimbau orang tua lebih aktif mengawasi anak-anak mereka agar tidak mudah terlibat aksi tawuran yang bisa menghilangkan nyawa. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, tak terima mobil akan dijual, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan aniaya mantan istri dan anaknya. Akibat kejadian tersebut, kedua korban terluka.
Bersama anaknya, seorang wanita melapor ke Polrestabes Palembang setelah dianiaya oleh mantan suaminya di rumahnya di kawasan Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang, Sumatera Selatan. Dari kesaksian korban, pelaku marah karena tak terima mobil milik mereka akan dijual. Pelaku pun mengamuk dan menganiaya mantan istri dan anaknya sendiri. Rundingan, Pak. Rundingan antara ibu sama ayah, tapi dari ayah tidak terima, lalu ingin melukai ibu saya menangkis. Ibu sendiri kena? Kena, dari bagian tubuh. Posisi kejadian itu kita lagi apa? Saya lagi di rumah juga, lagi duduk, Pak. Saat ini polisi masih mendalami laporan keduanya. Pelaku dikenakan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews, melaporkan. Pemirsa, kecanduan nonton film dewasa, seorang ayah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menyetubuhi anak kandungnya sendiri. Kejadian tersebut terjadi saat sang anak masih duduk di bangku sekolah dasar. Akibat kecanduan film dewasa, seorang bapak di Kabupaten Oku Timur tega mencabuli anak kandungnya sendiri berkali-kali hingga sang anak mengandung. Peristiwa keji tersebut berlangsung hingga bertahun-tahun lamanya sampai menimbulkan trauma mendalam bagi korban. Peristiwa memilukan tersebut dialami seorang anak yang sekarang menginjak usia 19 tahun. Sementara kejadian naas tersebut dialami korban sejak dirinya masih duduk di bangku sekolah dasar. Menurut keterangan dari pelaku, awal mula kejadian tersebut terjadi lantaran pelaku sering nonton film dewasa. Perbuatan bejat pelaku pun akhirnya terbongkar setelah sang anak mengaku kepada ibu kandungnya lantaran sang anak tersebut mengandung. Karena saya nonton film porno yang kecil-kecil itu loh. Itu yang mulai saya keinginan itu, Pak. Pelaku diancam dengan pidana tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Kondisi hancur. Kepolisian unit Laka Lantas Jakarta Barat langsung mendatangi lokasi toko penjual rokok elektrik yang ditabrak mobil Matic di ruas Jalan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Kencangnya tabrakan hingga mobil masuk dalam toko membuat kondisi dalam dan luar toko mengalami kerusakan parah. Insiden kecelakaan ini bermula saat mobil yang dikendarai oleh 2 WNA asal Nigeria melaju kencang tak terkendali dari arah Semanan menuju Duri Kosambi. Pengemudi yang hilang kendali langsung membanting kemudi mobilnya ke arah kiri dan langsung menghantam toko penjual rokok elektrik di lokasi. Diduga pengemudi salah menginjak pedal rem melainkan gas. Setahu saya itu ada suara ledakan lah, nggak taunya kecelakaan di sini. Itu mobil masuk ke toko, salah injak gas. Diketahui tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden kecelakaan tersebut. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, kedua WNA beserta mobilnya diamankan ke kantor unit Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kendaraan dinas pejabat berplat nomor merah terekam warga menerobos jalur khusus Transjakarta di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sontak aksi tak terpuji itu pun mendapat komentar negatif ribuan warganet. 2 kendaraan berplat nomor merah atau mobil dinas terekam kamera nekat melaju di jalur koridor 13 yang seharusnya hanya diperuntukkan untuk bus Transjakarta saja. Salah satu warga mengaku kejadian saat dirinya tengah menunggu kedatangan bus Transjakarta di halte Kebayoran Lama pada pukul 6.30 pagi. Tiba-tiba mobil yang diduga milik seorang pejabat beserta pengawalnya lewati jalur yang seharusnya tidak boleh dilalui kendaraan pribadi. Sontak video ini viral dan ditanggapi ribuan komentar negatif warganet. Namun hingga kini belum diketahui kendaraan dinas itu milik siapa. Gubernur Jakarta Pramono Anung pun merespon kejadian ini usai viral. Ia menyatakan jika pengendara yang melakukan pelanggaran ini pasti akan mendapatkan ejekan dari masyarakat. Kemudian menggunakan jalur busway dan sebagainya.
Dan ini pasti dibully lah oleh publik. Eranya sudah era digital, sehingga orang dengan sangat gampang untuk mengetahui. Dan saya berdoa mudah-mudahan yang menggunakan plat merah itu ketahuan. Pramono juga mengingatkan jika di era digital saat ini, seseorang bisa dengan mudah menjadi sorotan publik, apalagi dia pejabat negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Fenomena kabel listrik semrawut masih terjadi di sejumlah jalan di Jakarta. Tak hanya merusak estetika, kabel listrik tersebut dapat membahayakan nyawa pengguna jalan. Mimin, info tuh, waduh dok, Masya Allah, waduh. Lagi-lagi, kabel listrik yang semrawut terbakar. Kali ini pada tiang listrik di Jalan Letjen S. Parman, Jakarta Barat. Kejadian ini sempat membuat pengendara panik. Kobaran api yang membakar kabel listrik terus membesar di Jalan Letjen S. Parman, Gelong Baru Utara, Jakarta Barat. Api ikut menyambar kabel internet. Kondisi tiang listrik yang terbakar berada dekat jembatan penyeberangan orang dan halte. Petugas damkar berupaya memadamkan api dan bisa padam 1 jam kemudian. Petugas PLN dan internet memperbaiki kabel yang terbakar agar dapat berfungsi kembali. Sementara itu di sepanjang Jalan Duren 3 Raya Jakarta Selatan terdapat tiang-tiang listrik dengan kabel semrawut yang melintang. Kondisi kabel yang kusut dan tidak teratur meningkatkan resiko kebakaran akibat korsleting listrik yang mengancam nyawa pengguna jalan. Tak hanya mengancam nyawa, kabel semrawut juga merusak nilai estetika. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang kru panggung Nangko Jajar Culture Festival di lereng Gunung Bromo, Pasuruan, Jawa Timur tersetrum tegangan tinggi saat memasang instalasi listrik di atas panggung. Sementara di Madiun, pemirsa, seorang pekerja bangunan meninggal dunia dan 1 terluka akibat tersengat listrik saat memasang besi cor di lantai 2 bangunan ruko. Kecelakaan, Lur. Bolo-bolo kecelakaan, bolo. Video amatir merekam saat kru panggung bernama Wahyu Mulyajati tak sadarkan diri usai tersengat aliran listrik di atas instalasi panggung karnaval di wilayah Pasar Nongko Jajar, Desa Wonosari, Kecamatan Tutur, Pasuruan, Jawa Timur. Kru panggung lain langsung berusaha mengevakuasi korban yang posisinya di atas panggung, di mana ada kabel bertegangan tinggi. Korban diduga tersetrum saat tengah memasang kabel teknis, namun kepalanya menyentuh kabel beraliran listrik bertegangan tinggi. Korban yang masih bernafas langsung dibawa ke RSUD Lawang, Kabupaten Malang untuk mendapatkan perawatan medis. Dari penanganan awal tim medis, korban terluka bakar di kepala akibat sengatan listrik. Sementara itu di Madiun, seorang pekerja bangunan meninggal dunia dan 1 terluka akibat tersengat listrik saat memasang besi cor di lantai 2 bangunan ruko di Desa Dagangan. Peristiwa naas itu terjadi ketika korban Surya Adi Saputra, warga Desa Sari, Kecamatan Geger, bersama 2 rekannya sedang mendirikan besi bangunan. Diduga besi yang mereka angkat mengenai kabel listrik bertegangan tinggi di atas bangunan. Akibatnya korban bersama 2 rekannya langsung tersengat dan terjatuh. Polres Madiun yang menerima laporan langsung mendatangi tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan sejumlah barang milik korban, seperti sendal, topi, serta besi cor yang akan dipasang. Dari Pasuruan dan Madiun, Jawa Timur, Jaka Samudra dan Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku pencabulan anak di bawah umur ditangkap warga Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Mengejutkan, dari kesaksian pelaku, dirinya telah beraksi sebanyak 10 kali dalam sebulan. Viral di media sosial, seorang pedagang tahu bulat ditangkap warga Pamulang, Tangerang Selatan, Banten usai mencabuli seorang bocah laki-laki. Saat diinterogasi warga, pelaku terus menangis. Guna mengantisipasi amukan warga, polisi dibantu TNI langsung evakuasi pelaku ke Mapolres Tangerang Selatan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku telah beraksi 10 kali dalam kurun waktu 1 bulan. Modusnya, korban diiming-imingi pelaku dengan bermain game online. Untuk saat ini baru 1 yang melaporkan, tapi tidak menutup kemungkinan ada korban-korban lain. Makanya diimbau kepada masyarakat, kira-kira ada yang merasa menjadi korban, silakan datang ke Polres Tangerang Selatan untuk melaporkan kejadiannya. Pak, dari keterangan sementara pelaku, Pak, ya sudah berapa kali nih Pak pelaku? Sementara dari durasi Agustus sampai September lebih dari 10 kali.
Saat ini pelaku masih diperiksa di Mapolres Tangerang Selatan. Pelaku akan dikenakan pasal pelecehan anak dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Otoritas Jasa Keuangan bersama Polri berhasil memulangkan dan menahan mantan Direktur Utama PT Investri Adrian Gunadi, terpidana kasus dugaan penghimpunan dana ilegal senilai 2,7 triliun rupiah ini. Ditangkap di Qatar setelah DPO sejak awal 2025. Adrian Gunadi, mantan Direktur Utama PT Investri, ditangkap OJK bersama Polri dan sejumlah kementerian serta lembaga terkait di Qatar. Ia diduga menghimpun dana masyarakat tanpa izin OJK senilai 2,7 triliun rupiah. Kasus ini bermula sejak 2023 saat Investri diterpa isu gagal bayar. Meski sempat membantah, belakangan muncul laporan nasabah yang dananya tak kunjung dikembalikan. Menurut OJK, Adrian telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat sejumlah pasal berat dengan ancaman hukuman 5 hingga 10 tahun penjara. Saat ini tersangka ditahan OJK di Rutan Mabes Polri serta masih dalam proses pengembangan kasus. Jangan cepat-cepat, Ngon. Tersangka diduga menggunakan PT Radika Persada Utama atau kita sebut RBU dan PT Putra Radika Investama atau PRI sebagai special purpose vehicle untuk menghimpun dana ilegal dengan mengatasnamakan PT Investri Radika Jaya atau tidak mengenai Investri. Dana tersebut kemudian digunakan antara lain untuk kepentingan pribadi. Selama tahap penyidikan, kami menilai tersangka tidak kooperatif dan justru diketahui berada di Doha, Qatar. Penyidik OJK kemudian menetapkan saudara AAB sebagai tersangka. Titik baliknya adalah pada saat diadakan konferensi Interpol Asia Regional di Singapura. Pada saat itu kami mengutus Pak SSNCD, Brigjen Untung untuk bertemu di sana dan mengadakan bilateral meeting dengan pihak Qatar. Nah, disitulah titik tolaknya, pihak Qatar berkomitmen untuk melakukan atau membantu kita untuk mengamankan tersangka. Tersangka ini sudah memiliki permanent resident dan memang sulit untuk dipulangkan kalau dengan mekanisme yang normal. Jadi dengan kerjasama cooperation yang baik, P2P, NCB to NCB, kita bisa. Pemirsa, aksi seorang perempuan mencuri motor di Jalan Lodan Dalam, Ancol, Jakarta Utara terekam kamera pengawas. Pelaku dengan cepat menggondol satu unit motor. Itu mah, emang sengaja nyari tuh. Seorang perempuan usia 22 tahun terekam kamera pengawas mencuri satu unit sepeda motor di Jalan Lodan Dalam, Ancol, Jakarta Utara. Dengan santai ia datang ke lokasi yang menjadi target dan memilih motor yang hendak ia bawa. Tanpa bersusah payah, perempuan muda itu berhasil mencuri satu unit motor. Atas laporan pemilik yang menjadi korban, pelaku kemudian ditangkap polisi di tempat persembunyiannya. Pelaku menjual motor hasil curian sebesar Rp300.000 ke penadah dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Pada awalnya sang suami pagi-pagi saat akan mengantarkan istrinya ke pasar, dia lihat motornya sudah tidak ada. Kemudian dia ngecek ke CCTV di sekitar rumah, ya terlihat ada seseorang wanita yang ambil motor tersebut. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita kembali menyaksikan informasi mengenai kriminal di mana kita akan menyaksikan aksi 4 begal yang melukai korbannya. Kita simak informasinya. Komplotan begal beraksi di Jalan Pulau Kambing Raya, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur. Para pelaku yang berjumlah 4 orang dengan 2 motor mencegat seorang pemotor yang berkendara sendirian. Korban sempat melakukan perlawanan, namun seorang pelaku mengeluarkan celurit dan melukai korban. Para pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor korban. Menurut petugas keamanan gedung yang jadi saksi, kejadian terjadi pada Kamis pagi. Korban yang diduga pedagang hendak ke pasar saat para pelaku mengadangnya.
Jam 6. Jam 6 pagi. Iya. Itu pekerja atau pedagang sayur yang baru pulang? Itu kan pedagang sayur. Untuk petugas keamanan ini langsung mengejar pelaku atau gimana, Pak? Harus mengejar, tapi kan saat itu gedor langsung dia keluar, Pak. Gitu, Pak. Oh, pelaku langsung kabur? Iya, kabur langsung bawa motornya itu. Korban? Iya, korban. Untuk korban sempat dilukai nggak sama pelaku, Pak? Dilukain gitu, Pak, kena punggungnya, sininya. Akibat peristiwa itu, korban mengalami luka akibat sabetan senjata tajam dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kasus ini kini ditangani petugas kepolisian sektor Cakung. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, sepasang suami istri viral di media sosial setelah membawa makanan tanpa membayar di sebuah restoran di kawasan Kemang, Mampang, Jakarta Selatan. Para pelaku dilaporkan ke polisi lantaran tidak mengindahkan somasi yang dilayangkan pihak restoran. CCTV ini merekam saat pasangan suami istri mendatangi dapur sebuah restoran di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Dua pelaku mengintimidasi kepala dapur dan pegawai restoran lantaran makanan yang mereka pesan tak kunjung datang. Pasangan suami istri yang merupakan seorang gitaris dan seorang psikolog kemudian membawa 14 makanan dan minuman tanpa membayar. Rekaman video ini akhirnya viral setelah diunggah ke media sosial. Pihak restoran melayangkan somasi kepada pelaku untuk meminta maaf, baik kepada pemilik restoran maupun kepada karyawan. Namun, somasi ini tidak diindahkan hingga pihak restoran menempuh jalur hukum. Kami kemarin somasi kami itu tidak ada berbicara uang. Nanti mungkin pasca ini teman-teman boleh cek, sepertinya udah ada beredar tuh informasinya. Somasi kami itu permintaannya cuma 3 utamanya. Pertama, permintaan maaf kepada company dan kepada klien kami. Kedua, permintaan maaf kepada karyawan yang dipukul. Ketiga, permintaan maaf kepada ibu yang dikutuk janinnya. Karena kan nggak ada salahnya ibu ini. Pihak restoran tidak mempersoalkan kerugian sekitar Rp530.000 yang dialami karena menunggu itikat baik dari terlapor untuk meminta maaf. Dari Jakarta, Helmi Sempati melaporkan. Sejumlah diaspora Indonesia antusias menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Belanda. Diaspora Indonesia di Belanda merasa sangat senang bisa bertemu dengan orang nomor 1 di Indonesia. Kedatangan kepala negara ini menjadi momentum penting bagi diaspora Indonesia di Belanda. Sebab dalam penyambutan, Presiden Prabowo sempat melakukan diskusi singkat dengan sejumlah diaspora Indonesia. Buat saya tuh tadi tampaknya bukan seperti Pak Prabowo yang biasa saya lihat di media gitu ya. Low profile, senang sekali, dan ada pesan dari kami, sering-sering nengok kami yang ada di Belanda, dan Bapak langsung, Pak boleh selfie? Boleh. Hari yang bersenang hari ini. Diketahui Presiden Prabowo tiba di Amsterdam, Belanda melalui Bandar Udara Internasional Schiphol. Kunjungan Presiden Prabowo ke Belanda ini menandakan komitmen dalam memperkuat hubungan bilateral dalam sejumlah bidang. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. 3 satuan pelayanan pemenuhan gizi di Kecamatan Cipongkor dan Cihampelas ditutup sementara oleh Bupati Bandung Barat. Penutupan imbas keracunan massal pada siswa penerima program makan bergizi gratis. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat meninjau dapur SPPG Makmur Jaya, Desa Cijambu, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat dengan melihat 3 tahapan yang harus dilalui sebelum sajian makanan bergizi gratis dikonsumsi pelajar, mulai dari tahap persiapan, proses memasak, hingga pengemasan. 3 dapur penyedia makanan program makan bergizi gratis ditutup sementara lantaran diduga menjadi sumber keracunan massal siswa di Kecamatan Cipongkor dan Cihampelas. Penutupan hanya berlaku bagi dapur yang terindikasi bermasalah. Kami tutup hanya 3 SPPG yang sudah bermasalah, yang di Cipongkor dan juga di Cihampelas. Jadi untuk SPPG lain masih kita lakukan evaluasi seperti yang Pak Cucun sampaikan. Tadi kita harus cek SOP-nya semuanya, dari penyimpanannya, dari bahan bakunya itu harus benar-benar fresh lah. Jadi fokus utama dari pemerintah daerah adalah penanganan terhadap
para korban. Itu fokus pertama dari pemerintah. Menurut Kepala SPPG Makmur Jaya, SOP dapur SPPG sangat ketat termasuk bahan baku yang digunakan. Namun untuk saat ini, operasional dapur Makmur Jaya dihentikan dalam waktu yang belum ditentukan hingga menunggu hasil uji laboratorium untuk mengetahui penyebab keracunan MBG. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Badan Gizi Nasional mengungkapkan sebanyak 4.017 porsi makanan bergizi gratis telah mengakibatkan gangguan kesehatan pelajar. Makanan MBG bermasalah ini disebabkan sejumlah hal, seperti dapur MBG yang masih baru hingga soal bahan baku makanan. Kasus keracunan makan bergizi gratis belakangan terjadi di banyak wilayah di Indonesia. Jika ditotal, jumlahnya mencapai ribuan kasus keracunan. Badan Gizi Nasional BGN mencatat hingga 22 September 2025 total sebanyak 4.711 porsi makanan bergizi gratis telah mengakibatkan gangguan kesehatan pelajar di seluruh wilayah di Indonesia. Badan Gizi Nasional membaginya ke dalam 3 wilayah. Wilayah Indonesia bagian Barat total sebanyak 1.281 kasus keracunan. Wilayah 2 yakni Pulau Jawa terjadi sebanyak 2.606 kasus keracunan. Sedangkan wilayah Indonesia bagian Timur terjadi sebanyak 824 kasus keracunan. BGN juga mengungkap makanan bermasalah yang mengakibatkan gangguan kesehatan pelajar ini disebabkan sejumlah hal seperti dapur MBG yang masih baru, belum terbiasa masak dengan porsi besar, hingga soal bahan baku makanan. Saat ini Badan Gizi Nasional masih terus mengevaluasi dan menyelidiki kasus keracunan yang terjadi di 17 provinsi di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, maraknya kasus keracunan program makan bergizi gratis membuat Badan Gizi Nasional meminta maaf. BGN mengultimatum mitra dapur penyedia MBG untuk melakukan perbaikan. Memutarkan video. Terima kasih atas... Pemirsa, Badan Gizi Nasional mengultimatum mitra dapur penyedia makan bergizi gratis untuk pelajar. Jika dalam 1 bulan kasus keracunan masih terjadi dan tak ada perbaikan, maka mitra dapur atau SPPG tersebut akan ditutup. Mitra dapur SPPG harus segera melengkapi syarat sertifikat higienis dan juga sertifikat halal. Menurut Wakil Kepala BGN, Nanik Esdeang, hingga kini sudah ada 40 mitra dapur MBG yang ditutup lantaran menyebabkan keracunan pada pelajar. Nani Esdeang menangis saat berbicara korban keracunan makan bergizi gratis yang meluas. Dirinya juga meminta maaf dan siap bertanggung jawab dengan membiayai seluruh pengobatan korban keracunan. Tak hanya itu, Nani juga mengungkapkan ada politisi yang meminta dapur untuk program makan bergizi gratis kepada dirinya di tengah ramainya kasus keracunan siswa. Dari hati saya yang terdalam, saya mohon maaf atas nama BGN, atas nama seluruh SPPG di Indonesia. Saya mohon maaf. Saya seorang ibu. Melihat gambar-gambar di video, sedih hati saya. Mengapa? Kalau anak saya panas saja, saya sudah stres bukan main. Apalagi ini melihat anak-anak sampai digotong ke puskesmas, ke posko. Padahal niat kami, nawaitu presiden adalah ingin membantu anak-anak terpenuhi gizinya agar mereka menjadi generasi emas. Saya yang sebelumnya di BP Taskin atau saya yang sebelumnya berada di yayasan sosial, saya setiap hari nafas saya, parfumnya adalah anak-anak yang tidak mampu. Mereka sering sekolah hanya dengan berlaukkan garam saja. Kami punya maksud
agar anak-anak Indonesia mempunyai keadilan dalam pemenuhan gizi. Tapi tidak kami duga, ternyata saat ini luar biasa masalah yang terjadi. Itu sebabnya saya tidak pernah akan mau menyebut angka atau apapun yang terjadi, karena ini bukan masalah angka. Tetapi satu nyawa pun, satu anak pun sakit, itu adalah menjadi tanggung jawab kami, adalah kesalahan kami sebagai pelaksana untuk harus memperbaikinya secara total. Jadi sekali lagi, pada anak-anak saya yang tercinta di seluruh Indonesia dan juga para orang tua, saya mohon maaf atas nama PGN dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Tidak. Pemirsa, menurut ahli gizi Profesor Insinyur Hardinsyah, untuk mencegah kasus keracunan kembali terjadi, pihak sekolah wajib mengecek makanan sebelum dibagikan. Selain itu, perlu dibentuk tim pengawas melibatkan pihak sekolah, masyarakat, dan juga pemerintah. Pikir sebenarnya ke depan, Mas Freddy, ya, bagaimana guru-guru juga kita ajak kalau untuk sekolah memahami hal-hal yang sifatnya early warning gitu ya, dan kita juga berharap ada tanggung jawab kepala sekolah berkenan seperti halnya kepala SPPG, itu kan harus dicoba dulu sebelum didistribusikan ya, dimakan dulu. Tiba di sekolah harusnya bagaimana caranya kita buat kebijakan, kepala sekolah juga harus sebelum mencoba tentunya membuka melihat. Kalau dilatih sebenarnya kita bisa melihat dari mata kepala apa gejala makanan tadi tampak tidak biasa gitu ya, dari kesegarannya, dari warnanya, apalagi kalau dicium ya dengan aromanya aroma basi, nah berarti nggak usah lagi dicoba oleh kepala sekolah kan kepala sekolah takutnya seakan-akan kok kami jadi. Pemirsa, maraknya kasus keracunan makan bergizi gratis menyita perhatian pemerintah. Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyidak ke lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di kawasan Kedung Ngora, Garut, Jawa Barat. Artis Leonie Fitria Hartanti kembali menyoroti anggaran gaji anggota DPRD Tangerang Selatan. Tak main-main, anggaran itu mencapai 46,67 miliar rupiah. Bahkan anggota DPRD juga mendapat alokasi untuk pakaian dinas hingga 393 juta rupiah. Menurut Leonie, jika anggaran 46,67 miliar tersebut dibagi untuk 50 anggota, maka masing-masing akan mendapatkan kurang lebih 921 juta per orang. Mantan personil trio kuek-kuek ini juga menyoroti anggaran medical check-up anggota DPRD yang nilainya juga fantastis. Melihat nominal anggaran tersebut, Leonie meminta kepada para anggota DPRD Tangsel untuk segera bekerja dan mengagendakan pertemuan antara warga Tangerang Selatan dengan Wali Kota Tangsel Benyamin Daphni. Tim Liputan iNews melaporkan. Oke, gue mau curhat dikit ya. Jadi kan, gue ini lagi ngurus. Inilah video artis Leonie yang viral di media sosial. Dalam video, Leonie mengeluhkan adanya biaya pergantian nama ahli waris di rumahnya. Tak sampai di situ, Leonie juga membongkar laporan anggaran di pemerintah Tangerang Selatan di tahun 2024 yang ada di laman situs tangerangselatan.go.id. Leonie pun siap untuk bertemu dan berdiskusi soal anggaran ini. Ada beberapa hal juga yang lebih penting yang pengen saya dan mungkin sebagian masyarakat Tangsel ingin sampaikan terkait permasalahan sampah, terkait permasalahan jalanan, dan masih banyak lainnya. Mudah-mudahan kita bisa berdialog secara terbuka, nggak cuma saya doang, tapi juga beberapa masyarakat bisa ikut hadir juga di situ. Yang pasti saya tunggu undangannya, Pak. Bisa bisa hubungi saya aja, terserah mau lewat cara apapun. Saya tunggu ya, Pak. Terima kasih.
Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni pun mengajak Leoni bertemu untuk menjelaskan duduk permasalahan secara rinci. Benyamin Daphni menambahkan untuk laporan anggaran yang dimaksud oleh Leoni hanya jaringan pemeliharaan kantor pusat pemerintah, bukan untuk pemeliharaan jalan ke Tangerang Selatan. Memang tadi sudah dijelaskan 731 juta nggak mungkin ngebenerin jalan sebesar itu. Itu hanya satu khusus untuk perbaikan jaringan listrik dan itu pun hanya di Pemkot saja. Ya kan hanya di kantor Pemkot saja, bukan se-Tangerang Selatan. Makanya jumlahnya 731 juta dan itu sudah dilaksanakan oleh. Selain pemeliharaan jalan, Leoni juga menyoroti program penunjang urusan pemerintah daerah yang nilainya mencapai 2 triliun rupiah. Dalam laporan ini, jumlah beban pegawai pemerintahan Kota Tangerang Selatan mencapai 1,2 triliun rupiah. Sementara anggaran untuk bansos yang diberikan untuk warga hanya sebesar 136 juta rupiah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Tim Pertahanan Sipil Gaza menyelamatkan seorang gadis yang terluka dari bawah reruntuhan bangunan di Al-Rimal Gaza yang hancur dibombardir Israel. Serangan udara penjajah terus berlangsung di seluruh wilayah Gaza, termasuk di Jalan Al-Wehda, Kam Al-Sati, dan kawasan Al-Nasr, Kota Gaza. Zionis Israel sedikitnya telah membunuh 60 orang di Gaza pada hari Jumat. 13 diantaranya merupakan warga yang tengah mencari makanan di pusat distribusi bantuan. Sementara itu, puluhan lainnya terluka akibat serangan roket penjajah. Genosida Israel di Gaza sejak Oktober 2023 telah menewaskan 65.000 orang dan melukai 167.000 orang. Sementara itu diperkirakan ada ribuan orang lainnya yang terkubur dalam reruntuhan bangunan yang hancur dibombardir Zionis Israel. Pemirsa, Kementerian Kesehatan Gaza peringatkan rumah sakit di Gaza tinggal hitungan jam sebelum berhenti total akibat kehabisan bahan bakar. Hal tersebut berpotensi menyebabkan kematian massal pasien yang tengah menjalani perawatan medis. Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Gaza Dr. Munir Alburs memperingatkan bahwa kematian massal pasien akan segera terjadi karena rumah sakit hanya memiliki waktu beberapa jam sebelum berhenti total akibat kehabisan bahan bakar dan terus-menerus menjadi target serangan Israel. Alburs menyerukan agar dunia segera menyelamatkan pasien dengan memasukkan pasokan bahan bakar secepat mungkin demi mencegah berhentinya layanan medis. Ia menggambarkan kondisi rumah sakit di Gaza sangatlah tragis. Di sejumlah fasilitas kesehatan besar seperti Kompleks Medis Al-Shifa, Al-Ahli, Khidmat Umum, dan Ashdiko Al-Marid, sebagian layanannya kini sudah lumpuh karena kekurangan bahan bakar. Tak hanya itu, tenaga kesehatan yang melayani pasien juga bekerja dalam kondisi kelaparan. Alburs menyampaikan dalam beberapa hari ke depan bisa saja seluruh layanan vital berhenti, yang berarti memperparah krisis kesehatan dan mengancam nyawa pasien serta korban luka. Bahkan langkah teknis maupun rekayasa untuk menjadwal pasokan listrik sudah tak berguna lagi tanpa bahan bakar. Beberapa pasien terpaksa dipindahkan ke rumah sakit di wilayah selatan Gaza, terutama pasien ICU. Namun proses pemindahan pasien pun dilakukan dalam kondisi sangat sulit dengan menggunakan mobil tua karena ambulans tak lagi memiliki bahan bakar. Sejumlah pasien bahkan terpaksa dipindahkan menggunakan gerobak. Pemirsa, Italia dan Spanyol kirim armada kapal perang untuk mengawal perjalanan kapal Global Summit Flotilla yang membawa bantuan ke Gaza, Palestina. Menhan Italia tegaskan pengiriman kapal bukan provokasi, melainkan tindakan kemanusiaan. Italia dan Spanyol mengirim kapal perang untuk mengawal kapal-kapal pembawa bantuan yang tergabung dalam Global Summit Flotilla ke Gaza, Palestina. Kedua negara NATO tersebut memperingatkan Israel untuk tidak bertindak yang dapat membahayakan keselamatan para peserta armada bantuan Global Summit Flotilla. Italia tergerak memberikan perlindungan setelah beberapa kapal Global Summit Flotilla menjadi target serangan drone di lepas pantai Yunani.
Menteri Pertahanan Italia Guido Crocetta menegaskan bahwa hal ini bukan tindakan provokatif, melainkan tindakan kemanusiaan. La fregata Fasana ha raggiunto l'area dove navigava la Global Flottiglia per un'eventuale attività di soccorso, di assistenza, di protezione alle persone che si sarebbero potute trovare in pericolo. Non è una nave di scorta, non è una nave di scorta, perché come succede nelle manifestazioni civili non esiste una scorta per le manifestazioni, è una nave che abbiamo inviato, se ce ne fosse stata la necessità, per intervenire a soccorso dei nostri cittadini. Non è un atto di guerra, non è un atto provocatorio, è un atto di umanità, è un atto che è un dovere da parte di uno Stato nei confronti dei propri cittadini. Sebelumnya, armada kapal yang tergabung dalam Global Summit Flotilla melaporkan kerusakan yang disebabkan oleh objek tak dikenal yang dijatuhkan di dek-dek kapal. Meski demikian, para aktivis bertekad menembus blokade Israel untuk menyalurkan bantuan ke Gaza, Palestina. Pemirsa, kehadiran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di mimbar sidang umum PBB menuai protes. Saat naik ke podium, Netanyahu disambut kursi kosong karena sebagian besar delegasi walk out. Awalnya kehadiran Perdana Menteri Israel disambut tepuk tangan oleh delegasi yang hadir dalam sidang umum ke-80 PBB di New York, Amerika Serikat. Meski begitu, Netanyahu naik ke podium, delegasi dari sejumlah negara ramai-ramai keluar ruangan. Untuk mencegahnya, pimpinan sidang umum PBB sempat memukul palu dan meminta para delegasi untuk duduk. Sementara itu, Netanyahu terkejut dan terdiam di atas podium sambil bersiap untuk pidato. Saat awal pidato, penjahat perang ini menunjukkan peta yang menurutnya merupakan poros teror Iran. Half the Houthi leadership in Yemen gone. Yahya Sinwar in Gaza gone. Hassan Nasrallah in Lebanon gone. The Assad regime in Syria gone. Those militias in Iraq, well, they're still deterred, and their leaders, if they attack Israel, will also be gone. And for Iran's top military commanders and its top atomic bomb scientists, well, they're gone too. Pemirsa, sebelumnya aktivis pro-Palestina berunjuk rasa di depan hotel tempat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menginap di New York, Amerika Serikat. Sambil membentangkan bendera Palestina, Israel, dan Amerika Serikat, sejumlah aktivis pro-Palestina berkerumun di depan hotel memprotes operasi militer yang dilancarkan Israel di Gaza. Mereka menuntut Netanyahu segera akhiri genosida di Gaza dan selesaikan konflik dengan cara damai yang lebih manusiawi. Unjuk rasa terjadi pada Kamis malam. Netanyahu menyampaikan pidatonya di sidang umum PBB pada hari Jumat. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah bertemu dengan para pemimpin Arab dan Islam. Ya, ia telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang di Gaza dan memulangkan para sandera. I think we have maybe a deal on Gaza, very close to a deal on Gaza. How are you? Hello, Peter. And it's looking like we have a deal on Gaza. And we'll let you know. I think it's a deal that will get the hostages back. It's going to be a deal that will end the war. It's going to be a deal which it's going to be peace. I think we have a deal. That'll be number 8, Peter. Not 2. Tank-tank Zionis Israel menginvasi desa Quneitra di Suriah Selatan.
Sementara itu, penduduk desa berkumpul untuk mengawasi kendaraan militer Israel yang terdiri dari bulldozer, 2 tank, dan sebuah kendaraan lapis baja. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia melaporkan tentara penjajah bergerak maju menuju daerah Tel Abu Qubais di Quneitra Selatan. Sejak jatuhnya rezim Assad pada 8 Desember 2024, Zionis Israel telah menyerang Suriah sebanyak 310 kali. Serangan tersebut menargetkan fasilitas militer tentara Suriah yang terletak di Aleppo, di utara Suriah, hingga Damaskus di selatan. Penjajah Israel menargetkan gudang senjata, depot amunisi, bandara, pangkalan militer, dan pusat penelitian.